Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Maaf ini baru update. Seperti yang dulur-dulur lihat, alhamdulillah Mentaya lolos dari maut. Yaitu semua memang berkat dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Masih mengizinkan saya, masih memberikan kesembuhan kepada Mentaya, masih memberikan izin saya untuk merawat Mentaya. Dan tidak lepas juga dari doa dulur-dulur semua. Terima kasih dulur-dulur semua seperti Sumala Boy SF, Omah Murai, Omah Master Semarang, Pandungane, Mas Setiawan juga, matur suwun selalu mendukung channel saya, mendukung follow juga, sering komen-komen juga tentunya, dan juga dulur-dulur semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oh iya, ya alhamdulillah lur, Mentaya sudah kondisi lagi sehat. Setelah kemarin hari Sabtu, entah kenapa saya sendiri juga tidak tahu, cuman saya analisa kemungkinan kalau jangkrik, kalau dari F saya pikir enggak, karena tidak hanya Mentaya yang makan F jangkrik. Terus kalau dari buah juga tidak hanya Mentaya makan pisang itu, tapi juga cucak keling, pleci, bahkan kenari saya juga saya kasih pisang. Mungkin kalau cuman sekedar analisa prediksi saya, mungkin karena cuaca di sini kemarin beberapa hari tidak begitu mendukung untuk kesehatan, terutama Mentaya mungkin habis kecapean karena harian Mentaya saya taruh di umbaran, malam saya kerodong. Mungkin pada saat pengerodongan itu sebenarnya sangkar sudah saya bersihkan, cuman untuk kotoran Mentaya karena saat diumbar itu Mentaya saya berikan F lebih, jadi kotoran yang keluar pun mengeluarkan bau. Atau mungkin juga karena pencernaan di Mentaya ada sedikit bermasalah mungkin, atau gimana, yang pasti ya alhamdulillah Mentaya udah bisa sehat lagi. Walaupun kemarin gagal saya bawa ke NJP, rencana saya mainkan tiket utama, cuman ya namanya manusia boleh berencana, tapi tetap Tuhan, tetap Allah ya Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya ada sedihnya, ada bahagianya juga. Sedihnya mungkin karena kemarin yang pertama Mentaya hampir saja saya hampir saja kehilangan Mentaya. Terus kemarin waktu mau, saya sebenarnya hari Minggu itu Mentaya udah kondisi. Rencana memang saya cuman main-main aja ke gantangan, sama cuman lihat-lihat sama teman-teman. Cuman gagal. Karena yang pertama karena Mentaya, yang kedua delalah lur, motore ngono wae. Trouble kemarin itu hari Sabtu pagi waktu saya bawa, mogok gara-gara soket. Jadi soket ini rusak. Jadi nggak jadi kegantangan, cuman ya nggak apa-apa. Mungkin andaikan saya kegantangan pun saya pasti akan membawa Mentaya kalau nggak murainya. Ya yang namanya bawa, terus ada teman di sana, ada yang ya ngasih masukan, ada yang biasanya ya guyonan lalu, ayolah gantangan es kadon tangan gantangan, ujung-ujungnya gantang mesti metu duit, dan hasilnya ikut pasti kondangan. Karena memang ya Mentaya sendiri dalam kondisi seperti itu, walaupun Mentaya kerja pun saya yakin nggak maksimal karena kondisi sakit, dipaksa bawa sih gimana, namanya orang sakit. Kita aja sebagai manusia yang sakit terus selang baru beberapa hari, 1-2 hari aja kadang-kadang masih merasakan sedikit ngilu-ngilu di tulang. Ya cuman nggak apa-apa, ya ada hikmahnya. Hikmahnya mungkin aku ora entuk duitnya kok nyimpen sing badan, ojo nggo kondangan. Terus memang beberapa hari yang lalu saya jarang sekali konten karena iki lur, buat tembok kemarin dikerjakan berdua sendiri, berdua saya sama bapak. Jadi bapak jadi tukang, saya jadi kernet. Saya yang bagian ngaduk semen lah, bagian natai, naruh-naruh bata di dekat bapak. Jadi bapak yang
Jadi tukang saya jadi kena ya. Jadi beberapa hari memang saya sibuk sekali, jadi nggak ngonten. Dan juga kemarin biasanya kalau mau saya bawa ke gantangan itu saya upload beberapa video sebelum terutama H-3 sebelum gantangan, cuman karena kesibukan ya jadi nggak bisa. Terus ada dulur yang bertanya lagi, kok dikasih buah alpukat? Ya yang pertama karena seperti yang saya sudah bilang di video-video saya sebelumnya, saya tidak mempatok buah apa aja yang harus diberikan. Saya seadanya. Kalau memang kebetulan kemarin ada alpukat dan saya rasa alpukat juga bukan buah yang beracun, saya sudah membuktikan sendiri. Kalau saya sendiri ya itu ya nggak bisa jadi patokan. Cuman kalau saya pribadi, apapun buah yang saya makan itu tidak beracun, saya rasa saya akan berikan ke mentaya kalau memang ada. Dan saya juga lihat tekstur buahnya. Mungkin kalau buah-buah yang kadar airnya banyak seperti semangka, melon, pernah mentaya saya juga berikan ke mentaya. Cuman kan setengah hari paling loh. Jadi setengah hari saya kasih itu, setelah itu sorenya saya kasih buah pisang. Dan kebetulan kemarin kenapa kok saya kasih alpukat ya, saya pikir untuk melancarkan pencernaan di mentaya karena kondisi seperti itu. Jadi ya harapan saya pencernaannya bisa lancar dan kandungan buah alpukat kan juga banyak ya Lur ya. Entah apa aja saya kurang paham. Mungkin untuk ahli gizi lebih paham, ahli buah. Jadi saya kasih setengah hari. Setelah itu saya kasih pisang sorenya. Karena kebetulan pisang juga kondisi dingin sih, habis dari kulkas. Jadi nggak saya berikan dulu. Mungkin pada saat itu pemikiran saya, mentaya itu butuh sesuatu yang hangat. Dan untuk kemarin upaya yang saya lakukan, jadi kesembuhan memang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman saya sebagai perawat, sebagai manusia yang merawat mentaya juga mengupayakan sesuatu, yaitu saya berikan minyak kayu putih tidak keringan, sama saya teteskan. Jadi mentaya saya pegang, saya teteskan 1 tetes di mulut mentaya. Ya banyak juga saran teman-teman yang mengatakan suruh pakai Vitagik lah, pakai VAB kompleks ataupun apa dan lain sebagainya. Cuman pengalaman dulu saya pernah ya, mohon maaf ya untuk salah satu obat burung, saya sebutkan aja lah, nggak apa-apa, Super N. Itu mungkin saya sendiri yang salah penggunaan ataupun salah dosis. Itu pernah kacer saya dulu itu saya berikan Super N, malah mati loh. Jadi megap-megap, sama dia cuma nyilet kondisinya. Saat itu saya cari obat bingung yang ada Super N di tempat teman saya jualan pakan ternak. Ada Super N, saya kasih upayakan itu. Mungkin ya memang karena yang pertama sih karena takdir lah. Saya tidak bisa menyalahkan salah satu efek obat atau apa dan sebagainya. Yang pasti sudah takdir, kacer saya itu mati. Terus kondisinya mungkin saat itu juga dosis yang saya berikan berlebih atau bagaimana entah. Tapi yang pasti saat ini saya cuma menggunakan obat-obat atau makanan herbal. Saya coba menggunakan sesuatu yang herbal karena saya yakin kalau herbal itu jangkanya bisa panjang. Apanya mentaya ini total mentaya dirawat sama manusia, sama saya rawat itu kurang lebih berarti 2019 itu beli, terus dirawat temen sampai 2021 dan sampai sekarang 2021 saya ambil sampai sekarang mentaya sama saya. Ya suatu proses yang mungkin belum cukup panjang, baru berapa tahun, 6 tahun kurang lebih loh. 6 tahun kemungkinan usia mentaya itu sewaktu saya beli di Pemikat di Riswanto itu mungkin umur 1 tahun karena masih kuningan. Kurang lebih mentaya insya Allah 7 tahun lah. Ya saya rasa cukup itu aja Lur update dari saya. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak bermaksud menggurui, saya cuma berbagi ilmu pengalaman dan bercerita tentang apa saja yang pernah saya alami.